5 ayat 11 sampai 12. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Anak itu huruf besar, artinya barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Tapi barang siapa tidak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Firman Tuhan ini disampaikan kepada saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita memiliki Yesus. Artinya kita sudah memiliki sorga yang kekal. Siapa di sini yang percaya, kalaupun dia meninggal dunia, entah kapanpun itu, tapi kita percaya kita semua umur panjang. Katakan amin. Siapa di sini percaya, kalau misalnya dia meninggal dunia, dia pasti pergi ke sorga? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Semuanya kita angkat tangan, katakan amin. Mari ucapkan doa ini, tetap angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, saya percaya padamu. Engkau mati bagi saya, Engkau disalibkan bagi saya, Engkau menebus dosa saya, mencurahkan darahmu bagi saya. Dan pada hari yang ketiga, Engkau bangkit dari kematian, Engkau hidup Tuhan Yesus. Dan malam ini saya buka hati saya, masuklah dalam hati saya, jadilah Tuhan saya dan juru selamat pribadi saya. Terima kasih Tuhan, sekarang saya sudah selamat. Darah Yesus sudah menyucikan saya dari segala dosa saya. Tuliskanlah nama saya dalam kitab kehidupan-Mu yang kekal di sorga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Saudaraku, setelah kita selamat lahir baru, Tuhan Yesus mau saudara tetap menang dalam sebuah kehidupan saudara. Katakan amin. Bagaimana kita dapat menang? Setan masih berkeliaran di bumi ini. Walaupun saudara sudah jadi anak Tuhan, dia mau mengajak saudara kembali lagi berbuat dosa. Dia akan mengajak saudara kembali lagi mau narkoba. Dia akan mengajak saudara kembali lagi berbuat najis. Ada jawabannya bagi saudara. Kalau saudara mau tetap menang, saudara harus punya kuasa firman Tuhan dalam hidup saudara. Amin, katakan amin lebih kuat. Saudara harus kenal firman Tuhan. Saudara harus rajin beribadah di gereja dan dengar firman Tuhan. Karena kuasa firman Tuhan tidak terbatas. Kuasa firman Tuhan dapat mengalahkan setan penyakit. Kuasa firman Tuhan dapat mengalahkan setan narkoba. Kuasa firman Tuhan dapat mengalahkan setan kenajisan. Kuasa firman Tuhan dapat mengalahkan setan manapun. Tuhan Yesus berkuasa, katakan amin. Tetapi tahukah saudara, kuasa firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Mana tepuk tangannya bagi firman Tuhan? Firman Tuhan dan Tuhan Yesus adalah satu. Yohanes 1:1 mengatakannya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Saya akan tunjukkan kepada saudara kuasa Tuhan Yesus sama berkuasanya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena itu kalau hari ini saudara percaya dengan semua firman Tuhan yang saya beritakan, saudara bisa mengalami mujizat Tuhan.
Saudaraku, bukalah Alkitab kita dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepada dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Katakan amin. Jadi ada seorang pegawai istana, anaknya sakit mau mati. Dia mendengar Yesus sudah ada di Galilea, saudara, sudah ada di Kana di Galilea, dan dia tinggal di Kapernaum. Dan dia dengar Yesus sudah di Kana di Galilea, aku datanglah. Dari Kapernaum dia berjalan jauh 40 km. Dia sampai ke Kana di tempat Yesus berada. Dan ketika dia sampai kepada Yesus, dia berkata, Yesus, tolong aku, datanglah ke rumahku, karena anakku yang sakit hampir mati karena penyakitnya. Datanglah Tuhan. Dan apa kata Yesus? Kalau kau tidak lihat tanda dan mujizat, kau tidak percaya. Dan apa kata Yesus kepada pegawai istana ini? Dia mengucapkan firman-Nya. Tuhan Yesus mengucapkan firman-Nya. Dia berkata kepada pegawai istana ini, pulanglah, pergilah pulang, anakmu hidup. Amin. Dan pegawai istana ini percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia pulang. Itu jauh jalannya, sekitar 40 km. Dia pulang ke arah rumahnya di Kapernaum. Dan ketika dia tinggal jalan, hamba-hambanya dari rumahnya datang kepadanya, Bapak, anak Bapak sudah sembuh. Kapan sembuhnya? Tanya pegawai itu. Semalam kira-kira pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah pegawai itu, kira-kira pada jam yang sama itulah Yesus mengucapkan firman-Nya, mengucapkan perkataannya, berkata, pulang, anakmu hidup. Maka percayalah pegawai istana itu dan seluruh rumahnya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, anakmu hidup. Dia percaya dan dia menerima mujizatnya. Anaknya benar-benar hidup. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Ini menunjukkan Tuhan Yesus sama berkuasanya dengan firman-Nya. Ketika dia mengucapkan firman-Nya, kalau kita percaya, kita bisa menerima mujizat Tuhan. Katakan amin.